warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Sehat? Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Nazla Rahmatina Tanzila. Boleh panggil Ibu sebagai Ibu Nazla. Oke, salam kenal untuk semua anak kelas 4 berapa? Oke, sebelumnya sebelum berdoa kita nyanyi dulu. Yel-yel. Bisa kelihatan? Kalau Ibu bilang kelas 4A siap belajar, jawabannya? Siap. Lagi 2 kali ya. Kelas 4A siap belajar? Siap. Terus Ibu lagi ngomong, kalau siap belajar bersama Ibu Nazla, duduk yang rapi, siap berdoa. Kalian jawab apa? Siap belajar bersama Ibu Nazla, kami duduk rapi, siap berdoa. Oke, bisa? Bisa. Oke, kalau Ibu ngomong kelas 4A siap belajar? Siap. Kelas 4A siap belajar? Siap. Kalau siap belajar bersama Ibu Nazla, duduk yang rapi, siap berdoa. Kami siap belajar bersama Ibu Nazla, kami duduk rapi, siap berdoa. Oke, pintar. Siapa ketua kelas? Aku. Oke, pimpin doanya. Ada doa. Siapa yang gak hadir hari ini? Siapa yang gak masuk? Hadir semua. Berapa siswanya sih? 25. Hadir semua, sehat semua? Sehat. Oke, nanti kita belajar hari ini tentang ada bisa baca? Bisa. Coba Ibu tunjuk siapa ya? Kamu coba baca. Sebesar suaranya nak. Lagi lu kasih hadiah. Lagi siapa nih? Aku. Ini coba. Karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, pinter. Nih, masih banyak aman ya, masih banyak. Lagi, kita masuk dulu ke materi deh. Jadi kita hari ini mau belajar apa? IPS. Pinter. Apa sih arti dari IPS? Ilmu pengetahuan. Pinter, ilmu pengetahuan sosial. Siap. Hari ini belajar tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam. Apa sih ruang itu? Ada yang tahu nggak? Apa sih ruang itu? Pintar. Ruang kelas, hijau. Apa nak? Hadiahnya? Coklat. Oke. Ruang kelas, terus apa lagi? Ruang itu apa ya? Ruang kantor. Ruang kantor. Berarti ruang itu apa? Ruang itu adalah tempat yang isinya ada orang di dalamnya. Jadi ruang itu adalah apa tadi bisa jawab? Tempat. Kita berada di suatu ruangan. Berarti kita berada di suatu tempat. Nah, tapi kalau di dalam IPS, dalam yang kita pelajari ini, ruang itu adalah suatu tempat di permukaan Bumi baik secara baik dari keseluruhan maupun sebagian yang ada penunggunya maupun tidak ada penunggunya, ya. Makhluk hidup maksudnya penunggu itu, nah. Oke, apa sih karakteristik ruang itu? Ada yang tahu nggak? Misal ya, siapa yang pernah jalan-jalan dan melihat pemandangan seperti gunung? Siapa yang pernah? aku. Oke, siapa yang pernah ke pantai? Aku. Terus siapa yang pernah lihat perbukitan di pinggir jalan? Nah, ada yang tahu nggak kalau gunung itu dia di mana tempatnya? Di bawah awan. Di bawah awan. Bawah bumi. Di bumi benar sih. Tapi
juga salah ya. Tapi itu bukan yang tepat. Jawabannya bukan yang tepat. Karena gunung itu berada di ketinggiannya tinggi banget kan? Iya. Capek kan kalau mau naik gunung? Capek. Makanya gunung itu termasuk. Nah, itu ada contoh gambarnya. Nah, ini adalah gunung. Itu apa? Hai. Di bawah awan, Pak. Benar sih, di bawah alam. Terus ini ada apa? Oh, sawah. Enak sawah. Nah, jadi semua foto yang kita tampilkan tadi itu adalah karakteristik gua. Ada dataran rendah, dataran tinggi dan pantai. Tadi ada 3 foto kan? Ya, Bu. Oke. Tadi ada foto apa? Gunung. Diulang deh, kalau sawah ini termasuk karakteristik tuan mana? Kalau rendah itu namanya dataran rendah. Kalau rendah dia datar kan? Berarti dia di mana? Di dataran rendah. Kok di sawah? Di dataran rendah. Kalau gunung dia di dataran tinggi. Kalau pantai? Jadi karakteristik kuatnya itu ada 3 tadi ya. Coba sebutin 1. Siapa yang bisa? Kamu deh, belakang. 3 tadi ada apa aja kan? Pantai, Ya. sawah, Ya. gunung. Gunung. Terus kalau gunung apa tadi? Gunung dataran tinggi, Ya, sawah. dataran rendah, Oke, terus pantai? dataran rendah. Pantai. Datarannya dataran pantai. Mau apa? Boleh. Oke, siapa lagi mau hadiah? Harus dijawab pertanyaan ibu, ya. Makanya diperhatikan. Kalau ibu ngomong diperhatikan. Salah. Apa sih itu sumber daya alam? Tahu nggak? Sumber. Sumber tuh kayak sumber daya alam itu adalah apa? Jelaskan. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oke, misal kita nih sumber daya alam kita untuk makan apa? Nasi. Nasi berasal dari sawah, makanya ada padi. Ya, makanya yang beras kita makan itu nasi sebelum jadi nasi itu Padi. ya padi. Beras. Oke, pintar. Nah, ini ada yang tahu nggak sih sumber daya alam itu terbagi menjadi Dua. Sumber daya alam hayati. Oke, sumber dayanya adalah sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, ini contoh sumber daya alam hayati. Hayati itu berarti apa? Biotik. Abiotik berarti berupa apa? Makhluk Hidup. lainnya digambar apa? Hewan. Ini gambar hewan. Ini Ini sumber daya biotik itu adalah sumber daya yang berupa makhluk Hidup. seperti Hewan.
sih? Apa itu? Oke, itu adalah Gunung Bromo. Kita lihat Gunung Bromo. Nanti kita sana jalan-jalan ya. Gunung Bromo itu letaknya di Jawa Timur. Di sana itu dingin sekali. Pernah ke gunung kan dingin nggak? Apalagi di Pageralang, pernah Pageralang? Dingin kan? Airnya aja dingin banget kan? Ibu di jalan-jalan, jalan-jalan ke Jawa Timur kemarin. Ibu ada tugas kuliah di sana. Nah ini adalah contoh gunung. Tadi gunung adalah dataran tinggi. Nah, oke. Selanjutnya, nah, bahasa Indonesianya itu adalah bukan kamu ya. Kamu itu bahasa kita. Tapi kalau kopi bahasa Indonesianya, kamu itu kopi. Kalau di Bukit Tinggi, kalau di daerah sini namanya kawo. Ada yang pernah lihat kawo? Oke. Nah, di mana di mata pencarian dataran tinggi itu adalah kopi. Dan juga yang pernah ke Pageralang? Nah, ini adalah contoh dari mata pencarian Pageralang. Ayo, Pak. Dataran tinggi. Oke. Pageralang. Nah, siapa yang mau baca nih? Tadi belum kasih
Oke. Nah, di bawah mata itu ada apa sih sumber daya alamnya? Pasir. Apa? Kepiting terus lagi. Nah, terus ikan laut apa lagi? Kalau tumbuhan ada apa? Kalau tumbuhan
Ada kucing karet ya. Ya Isma. Oh iya, kucing sawit.
begini apa?
Siapa yang dia tentuin kan kemarin? Desanya? Tadi? Jawab apa kalau kedua? Hah? Dia lupa. Tadi ada yang jawab apa ya? Iya, pintar semua ya ternyata. Oke. Udah selesai? Kita udah mengerjakan soal. Ibu bahas tuh yang nomor 5. Tadi ada yang nggak paham nomor 5 kan? Apa tadi? Cara meningkatkan apa? Cara meningkatkan apa soalnya ngejar? Ya soalnya tadi apa? Sumber daya alam itu bagaimana cara meningkatkannya kan? Apa tadi sumber daya alam kita itu ada apa? Ada kebun kopi, durian. Oke, nah berarti ini adalah salah satu contoh sumber daya alam. Kalian ambil salah satu. Tadi ada apa? Tidak ada apa-apa. Tadi siapa yang nomor 5 salah? Ada. Jadi ibu jelaskan ya. Itu sumber daya alam itu pilih salah satunya saja. Ya nggak apa-apa. Misal kalian di daerahnya itu ada kopi. Kopi itu biasanya dijual apa? Biji kan? Serbuk. Biasanya orang jual nih biji kan? Harga biji itu kan relatifnya lebih murah dibanding harga serbuk. Jadi serbuk seharusnya diolah lagi menjadi serbuk. Makanya biar dia meningkatkan kesejahteraannya itu jadi harga jualnya naik. Contoh deh lepok, lepok. Durian ini kan buah nih. Diolah lagi jadi apa? Bisa jadi apa lagi oh, nah jadi dia bisa meningkatkan jadi lepok mahal kan? Iya kan 2 kali lipat dari harga duren uang dari harga duren jadi
kopi. Tahu, Bu. Ah, udah tahu. Tanya temennya siapa tadi namanya? Nah, tanya ke rumah Pak Izal deh. Nah itu ada kopi yang sudah menjadi biji, kopi yang sudah dijemur, makanya dia berubah menjadi hitam dan menjadi serbuk. Makanya kopi serbuknya lebih mahal dibanding Kopi. Ibu, Mbak, itu lagi, Mbak. Mbaknya. Kopi ya, Mbak. apa enggak? Mbak, Bu. Lebah. Bu, harganya lebih lama juga. Iya, tapi kan harganya jauh lebih tinggi. Harga kopi itu sekitar 65 ya kalau dia mentah ya. Kalau sudah jadi serbuk sekitar 150. Ibu, saya kita yang Jauh kan? Lebih baik kan diolah jadi bubuk. Tapi harus dijual dulu. Iya benar, harus yang namanya Ibu, menjual tenaga kan? Ibu, kenapa kopi itu kalau dia sudah dimasak
Bu,